oleh negara melalui lembaga-lembaga kementerian dan kepolisian, bahkan Pak Muldoko ingin mengirimkan pasukan. Ini hanya menimbulkan persoalan baru di Papua yang akan membuat keamanan ini semakin tidak stabil. Ya. Halo semuanya warga Nusantara, pemirsa satu bangsa dan satu tanah air Indonesia, apa kabar semuanya? Kami menyapa kembali dari Papua untuk kalian semuanya yang sedang menyaksikan Bincang Santai bersama saya Nias Tabuni. Dan juga dalam perbincangan ini sudah hadir narasumber kita, anak muda yang brilian, Bung Yulan Swenda. Apa kabar Bung? Baik. Wow, luar biasa perbincangan kita kali ini, kali kedua ya. Kali yang kedua. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Bung Yulan. Sebelumnya kami dari Nias World juga mengucapkan terima kasih karena sudah mau bercerita, berbagi edukasi kepada semua pemirsa yang ada di seluruh Indonesia ini. Yeah. Nah, pertama-tama hari ini kita melihat banyak fenomena yang bermunculan di mana-mana di seluruh Indonesia. Yeah. Tapi lebih khusus kita akan bahas tentang Papua ya. Yeah. Karena ini sedikit vital dan fatal ya. Hot panas. Iya, lagi panas ini ya. Negara kita ini memang suka menciptakan isu-isu yang panas-panas. Jadi kita akan bahas tentang isu panas yang terjadi ini. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang antara kepentingan politik dan ekonomi negara. Harus hati-hati bicara tentang masalah Papua ini. Yeah. Karena saya pikir ini akan berbahaya sekali. Dan melihat situasi hari ini juga dengan perkembangan topik yang lalu kita bahas, Yeah. masih di kurung yang sama juga, Yeah. Bapak Lukas NMB. Yeah. Nah, Bung Yulan, sini kan kita dengan kejadian ini juga akan ada pergesekan bahaya sekali yang terjadi di institusi kepolisian, bahkan di negara ini, di pejabat-pejabat publik. Nah, ini kan ada apa dengan kok negara tanggapi tentang Lukas NMB berlebihan ini? Yeah. Dan sampai rencana hari ini dikerahkan dari kepolisian dan dari negara itu mau kirim anggota yang berlebihan ke tanah Papua. Yeah. Bung Yulan, saya sendiri penasaran dalam kebijakan di negara Kesatuan Republik ini sebenarnya kan tidak hati-hati dalam mengeluarkan berita, bahkan keputusan-keputusan yang diambil oleh beberapa pimpinan-pimpinan negara ini kan tidak hati-hati. Dan itu tidak hati-hati itu dalam konteksnya di Papua, Bung Yulan. Yeah. Karena kan Papua ini punya historis yang sangat panjang sekali. Betul. Mungkin Bung Yulan bisa memberi satu gambaran secara umum tentang histori Papua sedikit supaya publik ini mengetahui kenapa konflik hari ini muncul sampai hari ini, dari berbagai kasus rentetan dari tahun ke tahun ini muncul terus ini. Ya. Mungkin Bung bisa kasih satu pandangan sedikit kepada semua pemirsa ini. Ya. Jadi ini sesuatu yang edukasi juga terhadap publik seluruh Indonesia, untuk mereka harus mengetahui bahwa melihat Papua, jangan melihat Papua karena potret hari ini. Betul. Harus melihat Papua itu secara komprehensif. Ya. Melihat Papua itu secara utuh. Ya. Berdasarkan perjalanan orang Papua pasca 1961, integrasi Papua ke dalam NKRI 1969, dan sampai hari ini. Papua itu harus dipandang dari sisi itu. Untuk membicarakan atau untuk membangun narasi-narasi tentang Papua, harus dilihat secara utuh. Betul. Kalau tidak, nanti mereka akan mengambil suatu pernyataan-pernyataan yang menjurus kepada ujaran-ujaran kebencian, rasisme, dan berbagai bentuk-bentuk kekerasan verbal lainnya. Oleh sebab itu, saya sedikit akan menjelaskan soal historis perjalanan bangsa Papua. Bahwa sejak 1 Desember 1961, orang Papua itu sudah merdeka secara de facto.
secara de facto, tinggal menunggu secara de jure-nya diakui oleh negara-negara bangsa sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Itu dinamika yang sempat terjadi waktu itu. Tapi setelah melihat bahwa orang Papua secara de facto sudah mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara bangsa, di sana Soekarno memerintahkan memberikan instruksi di alun-alun Jakarta pada tahun 1961, tanggal 19 Desember. Di sana dia memerintahkan untuk membentuk Komando Mandala. Yang terpilih adalah Pak Soeharto sebagai Panglima tertinggi. Perintah yang disampaikan kepada Soeharto waktu itu adalah merencanakan, mempersiapkan, menyelenggarakan operasi militer di Irian Barat dengan tujuan untuk merebut Irian Barat. Tetapi yang menjadi 3 poin penting pada saat perintah Soekarno di alun-alun Jakarta adalah segera gagalkan atau bubarkan negara boneka Irian Barat yang dibentuk oleh kolonial Belanda. Bung, itu katanya merdeka itu 1 minggu ya katanya itu. Atau berapa lama itu? Itu jelang waktunya hanya 18 hari. 18 hari ya, jadi setelah 1 Desember 1961, orang Papua mendeklarasikan diri secara de facto. 19 Desembernya perintah Soekarno di alun-alun. Jadi perintah Soekarno di sana ada 3 perintah Trikora, Trikomando Rakyat. Yang pertama, segera gagalkan atau bubarkan negara boneka Irian Barat yang dibentuk oleh Belanda. Yang kedua, segera kibarkan Sang Saka Merah Putih di seluruh tanah air, pelosok Irian Jaya waktu itu. Dan yang ketiga, bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertahankan Irian Barat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dari proses sejarah ini, itu awal mula terjadinya kekerasan, awal mulanya terjadinya pelanggaran HAM, di mana tindakan-tindakan represif itu dilakukan, pendudukan itu dilakukan dengan tujuan untuk memenangkan PPRA 1969. Jadi ketika proses ini berlangsung sampai dengan 1969, itu banyak terjadi pembantaian, pembunuhan yang tidak manusiawi dalam memori rekam jejak orang Papua terhadap bentuk-bentuk pelanggaran ini. Jadi tahun 1969 PPRA dilaksanakan pun tidak demokratis. PPRA dilaksanakan juga penuh dengan banyak rekayasa, inkonstitusional secara hukum internasional. One man one vote itu tidak berjalan secara baik, sekalipun mekanismenya kayak itu. Tapi representasi perwakilan dari 1028 orang di dalam ruangan itu tidak merepresentasikan orang Papua secara keseluruhan. Berarti dari suku bangsa yang lain tidak dilibatkan di Papua? Ada penyusupan dari suku-suku lain yang memiliki kesamaan dengan orang Papua, itu ada dalam sejarah. Jadi dari proses ini terjadi, itu juga ada banyak pelanggaran hak asasi manusia. Jadi sejak 1999 Papua diintegrasikan ke dalam NKRI. Itu awal mula perlawanan sengit antara kelompok kombatan TPNPB dengan yang tidak menerima PPRA, yang tidak demokratis dengan pemerintah Indonesia itu berlangsung. Jadi bayangkan pada saat rezim Soeharto memimpin negara Republik Indonesia sampai dengan tahun 1999, masa peralihan reformasi, terjadi guncangan krisis moneter besar-besaran. Orang Papua mengalami kesenjangan di berbagai sektor. Orang Papua serasa macam anak tiri dalam republik ini. Kami mengalami banyak diskriminasi, kita mengalami banyak pelanggaran HAM, sehingga ruang gerak kita betul-betul dibungkam. Kita tidak punya ruang gerak, kita tidak bisa buat apa-apa. Tetapi waktu tahun 2000, ketika Gus Dur tiba di Jayapura, dia merubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Itu suatu sejarah besar yang terjadi pada tahun 2000. Di sana juga diperintahkan untuk mengibarkan Sang Saka Merah Putih, bendera bintang kejora setengah tihan, dan terbentuk posko-posko Satgas di seluruh Papua. Proses ini berlangsung, tiba-tiba terjadi satu persoalan
gesekan politik waktu itu. Ada gejolak wamena berdarah, wasir berdarah, biak berdarah. Itu akibat daripada negara menanggapi kemauan rakyat secara berlebihan. Sehingga dianggap bahwa ini satu pertentangan dengan ideologi negara. Sehingga proses itu terjadi banyak kejahatan negara terhadap rakyat. Pembunuhan pun terjadi. Dan diikuti dengan pembunuhan tokoh besar orang Papua, Bapak Teo Selowai, yang merepresentasikan figur kebapaan bagi seluruh orang Papua yang mampu mempersatukan orang Papua. Ketika proses sejarah yang terjadi, terbentuklah tim 100 yang dipanggil ke istana untuk bernegosiasi dengan pemerintah pusat. Ketika mereka bernegosiasi dengan pemerintah pusat memberikan otonomi khusus sebagai win-win solution dalam menyelesaikan polemik orang Papua dari tahun 1961 sampai dengan tahun 2000. Ketika orang Papua menerima ini, kita melihat kabupaten-kabupaten pemekaran berdiri. Orang Papua boleh menjadi bupati, gubernur, tuan di atas negerinya. Tetapi dalam proses perjalanan ini ada banyak hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan itu terjadi semenjak OSUS itu bergulir. Yang pertama terjadinya marginalisasi, di mana orang Papua diberikan kewenangan dalam undang-undang OSUS, tetapi bukan kewenangan. Undang-undang kita diberikan, tetapi tidak ada kewenangan di dalam undang-undang OSUS itu. Yang kemudian orang Papua merasa marginalisasi di atas negerinya sendiri karena adanya imigran gelap yang dimobilisasi ke Papua menguasai semua sektor. Ekonomi, politik pun mereka ada, dalam birokrasi pun ada. Sehingga kesenjangan ini dirasakan oleh orang Papua. Berikutnya, masyarakat Papua ketika melihat kita di dalam persoalan yang begitu berat, pelanggaran HAM pun terjadi. Karena bentuk-bentuk pelanggaran HAM ini sudah membuat mahasiswa aktivis ini menjadi marah, karena kami mengharapkan bahwa sudah semua yang terjadi itu berlalu di tahun 2000 ketika OSUS hadir. Tetapi itu tidak memberikan sebuah jaminan untuk Papua aman damai dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Karena praktek-praktek militerisme itu masih terjadi di tanah Papua. Sehingga berbagai bentuk pelanggaran HAM itu terjadi. Proses perjalanan ini banyak aktivis yang demonstrasi, dikriminalisasi, ditangkap, dibunuh, dikejar. Banyak juga tokoh-tokoh Papua yang penting dibunuh dengan cara-cara yang kita tidak ketahui. Proses ini begitu berjalan membuat gaduh suasana yang ada di Papua. Rasa sakit hati, pedih hati yang sudah bertahun-tahun tumpuk, kita pikir akan habis di OSUS berlangsung, tapi nyatanya OSUS menimbulkan benih-benih kebencian yang baru terhadap orang Papua. Proses ini berjalan sampai masyarakat dikriminalisasi, masyarakat pun dikriminalisasi. Kemudian dari situ muncullah opini divide atau impera, politik pecah belah. Itu sangat terasa kental dalam masyarakat Papua yang hari ini 250 suku lebih. Kita dibuat gunung, pantai, rawa dan sebagainya. Ini sangat rentan. Jadi kebersamaan, persatuan, kesatuan yang dulu terbangun itu rapuh seketika hanya karena hal-hal yang kita tidak pikir yang masuk dari luar ke dalam. Jadi dalam proses ini kita lihat bahwa ini satu bentuk yang memang diskenariokan sedemikian rupa untuk mengacaukan, melemahkan orang Papua itu sendiri. Supaya orang Papua tidak bersatu, supaya orang Papua membangun narasi yang berbeda, terjadi gesekan-gesekan sosial. Dan dulu masyarakat Papua dan warga Nusantara itu hidupnya berdampingan. Mereka di kampung-kampung tugas sebagai guru, mantri, susah, tidak ada yang diganggu. Kita hidup berdampingan, bersahabat. Tetapi dinamika itu tidak berubah ketika OSUS ini bergulir. Terjadi kecemburuan sosial, terjadi perpecahan antara masyarakat Nusantara dan orang Papua, dan orang Papua dan orang Papua itu sendiri. Namun dalam konteks ini banyak orang Papua tidak sadar kita mengalami situasi ini. Padahal kita harus memikirkan bagaimana kita harus keluar dari situasi perpecahan tadi.
Karena kita orang Papua hari ini suku bangsa yang minoritas di negara yang besar, negara yang mayoritas ini. Kalau kita terus bertahan pendapat, kita terus memikirkan baku siku soal kepentingan perut, jabatan, dan ekonomi, makan minum, kita sedang menghancurkan, kita sedang membunuh diri kita sendiri. Yang lambat laun kita akan punah di negeri kita. Itu secara historis sedikit ya, Bung Nolan. Nah, ini kan kita lihat dinamika ini bahaya sekali di tanah Papua, dinamika politik, ekonomi. Dan yang saya pernah dengar itu, Bung Hatta pernah katakan pada saat saya pernah baca satu buku, itu ada keterlibatan Amerika. Kira-kira ini ada secara ekonomi ini ada keterlibatan orang-orang asing kah tidak menurut Bung? Kalau bicara tentang keterlibatan orang luar, memang pasti adalah. Hari ini perusahaan privat itu perusahaan MNC, multinational corporation, yang dimana orang luar juga punya saham di situ. Dan itu jelas apa yang disampaikan oleh Bung Hatta. Karena Papua ini tanah yang kaya, seperti lagunya Edo Kontologit. Kita berjalan di atas emas, berenang di atas minyak. Tapi kita jual buah-buah pinang. Dan itu bukan kita punya. Karena hegemoni kekuasaan kapitalisme ini sangat kuat, yang menekan kekuasaan negara yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi waktu itu kan saya melihat juga pembunuhan John F. Kennedy juga masuk itu dari itu masuk dalam konspirasi yang diciptakan supaya dengan tujuan untuk saham yang akan direbut di Indonesia, itu dibahas itu. Betul sekali. Pembunuhan John F. Kennedy itu kan masuk juga itu narasi yang dibuat supaya Amerika tekan ke Indonesia untuk merebut tanah Papua ini dengan cara yang hari ini banyak sekali yang kita lihat dari histori yang kita lihat kan semuanya saling berkesinambungan dan saling berkaitan. Dan Bung, apakah ini kita lihat dari perusahaan-perusahaan yang masuk di tanah Papua ini kan pastinya ada kepentingan-kepentingan ini. Apakah ini ada berhubungannya dengan Pak Lukas NMB atau tidak? Jadi begini, negara hari ini penetrasi kapitalis itu sangat kuat. Atau penerobosan, penembusan kekuasaan kapitalis untuk menguasai semua lahan-lahan, bahkan sumber daya alam yang ada di Papua itu begitu kuat. Sehingga peluang ini mereka terus melakukan kerjasama dengan negara, ini sebuah dugaan aja. Mereka melakukan kerjasama dengan negara, pemerintahan yang hari ini untuk memuluskan kepentingan misi ini atas nama diversifikasi dengan saham, kemudian atas nama pengembangan ekonomi, bisnis, dan yang lain-lain. Negara terus melihat dengan power kekuasaan yang hari ini dia punya. Dia mau terus bernegosiasi dengan masyarakat adat, tapi tidak mendapatkan penolakan. Bernegosiasi dengan pemimpin daerah, tetapi pemimpin daerah sedikit bertolak belakang dengan pemikiran mereka. Karena memang pemimpin daerah hari ini ada di Papua itu lebih memproteksi dan melindungi masyarakatnya. Karena kita belajar dari pengalaman sejarah banyak rakyat yang korban. Di mana situ ada potensi tambang, pasti di situ banyak konflik yang subur. Oleh sebab itu kita lihat dari penetrasi kapitalis tadi, ada penggunaan kekuasaan secara berlebihan oleh negara dengan kekuasaan yang dia punya, dan menciptakan produk-produk hukum yang bisa melegalkan aktivitas daripada kapitalisme kapitalis ini. Jadi salah satu yang saya lihat dalam negara ini untuk memuluskan kepentingan para kapitalis, negara membuat undang-undang Ombudsman Law. Ombudsman Law ini sebagai salah satu produk hukum untuk memuluskan tujuan-tujuan itu. Jadi tujuan untuk investasi dan yang lain-lain. Eksploitasi juga. Itu atas nama investasi. Eksploitasi itu pasti akan terjadi ke sana. Tetapi untuk memuluskan semua rencana-rencana ini, baik politik maupun kepentingan bisnis,
harus semua kepala daerah ini mereka saling terkoneksi, harus saling berhubungan dan memiliki kesamaan persepsi yang sama, sehingga agenda pemerintah pusat ini bisa berjalan mulus. Betul. Tetapi terlihat bahwa undang-undang Busman Lau itu sudah terancang, yang sempat didemo oleh ribuan mahasiswa di Jakarta, yang sempat disiram dengan gas air mata. Tetapi serasa bahwa sebuah ancaman ketika dilaksanakan di Papua karena ada banyak hal yang tidak sejalan dengan pemikiran negara. Oleh sebab itu pemerintahan yang ada ini menggunakan kekuasaan secara berlebihan untuk menekan pemerintah yang ada di daerah. Tetapi dengan kekuasaan yang melekat di tingkatan presiden dan kementerian dan lembaga-lembaga negara, mereka menggunakan militer untuk mengembangkan ekspansi dan hegemoninya, menguasai semua sektor-sektor untuk menekan, memberikan pressure politik, memberikan tekanan-tekanan politik terhadap elit-elit politik yang ada di Papua, termasuk peran daripada lembaga-lembaga negara. Baik, Bung Yulans, sejak Otos ini bergulir kan persatuan orang Papua ini semakin renggang nih. Mungkin kira-kira ini karena faktor apa, Bung Yulans? Mungkin bisa. Jadi saya melihat bahwa adanya hubungan sosial kemasyarakatan antara sesama orang Papua yang semakin renggang ini diciptakan oleh negara. Dan orang Papua itu sendiri sedang memainkan peran itu tanpa mereka sadari. Sebuah konsep perpecahan yang besar. Dulu kita kenal waktu zaman Belanda itu disebut dengan divide et impera. Itu disebut politik pecah belah. Politik adu domba adalah kombinasi strategi politik yang dibangun secara terstruktur oleh negara, militer, dan ekonomi yang bertujuan. Ulangi. Divide tadi kondisi itu saya kalau mau bilang faktor penyebabnya adalah negara melalui sistemnya yang dirancang secara terstruktur. Karena memang pada prinsipnya kita di Papua ini daerah konflik yang ditakutkan ketika orang Papua bersatu itu sesuatu yang rawan, urgen bagi negara untuk mengatasinya. Sehingga praktek politik divide et impera, divide of impera et impera itu dipraktekkan di Papua. Politik ini namanya politik pecah belah. Betul. Politik adu domba adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah belah kelompok-kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil. Bukti daripada politik pecah belah divide et impera ini, dulu kita orang satu, betul. Kemudian kita dipecahkan menjadi pemekaran-pemekaran kabupaten. Betul. Dan hari ini kita terpecah menjadi pemekaran ada beberapa provinsi. Betul. Ketika proses ini terjadi, ada monopoli kekuasaan, ada praktek-praktek nepotisme dalam pembagian kekuasaan. Betul. Sehingga ini melukai kelompok-kelompok rentan yang di bawah. Betul. Suku-suku yang merasa bahwa dia tidak mendapatkan akses. Betul sekali. Dia merasa bahwa dia tidak mendapatkan bagian di dalamnya. Sehingga dia melakukan perlawanan dengan gaya dan caranya. Tapi dia tidak sadar bahwa kita orang Papua di negara ini, kita ini bangsa yang minoritas. Betul. Bukan mayoritas ini. Betul. Di tengah-tengah bangsa yang mayoritas, kita orang ini minoritas. Betul. Sudah seperti itu baru kita masih melakukan perlawanan-perlawanan sosial, gap-gap sosial, ujaran-ujaran kebencian, mulai membangun gap-gap sosial, kau dari gunung, kau dari pantai, kau dari rawa, kau dari pesisir. Ini suatu formula formula politik pecah belah yang sedang dipraktekkan hari ini. Dan hal ini juga tercium pada saat beberapa kita punya abang-abang pejabat nih diperkarakan soal kasus tindak pidana korupsi.
orang Papua tidak lagi memiliki pemahaman yang sama. Ya. Padahal mereka harus melihat secara komprehensif tentang perjalanan bangsa ini sampai dengan hari ini. Betul. Ini sesuatu yang sangat rumit. Betul. Yang mesti mereka harus melihat dari kacamata yang berbeda. Betul. Karena by design tentang politik divide impera ini, kita adalah korban dari sistem yang ambruk. Ya. Korban dari sistem yang tercipta, yang menciptakan suasana ini. Nah, sehingga kita tidak bisa lama terjerumus dalam situasi ini. Nah, hari ini tugas kita bagaimana membawa semua pemikiran orang Papua yang berbeda-beda ini, kita menyatukan kembali. Kau mau dari kabupaten mana, dari provinsi mana, kau mau dari Rawa, pantai, pesisir, kita orang harus satu. Kesadarannya harus dibangun. Cara apa yang akan dibuat oleh Pak Yulan sendiri? Apa yang harus dibuat masyarakat untuk bersatu? Ini kesadaran ini harus dibangun oleh semua pihak. Edukasi ini harus dibangun oleh kelompok-kelompok mahasiswa, organisasi gereja, organisasi paguyuban, di mana-mana semua harus bicara soal. Ini jadi kampanye masalah orang Papua terkait penyatuan orang Papua. Kalau kita tidak bicara tentang kampanye masalah penyatuan orang Papua, negeri ini akan tinggal cerita. Betul. Karena hari ini kita sedang digiring ke sana. Kelompok-kelompok besar yang tadi kuat. Lapago, Mepago yang tadi kuat, Selatan yang tadi kuat, hari ini kita dipecah-pecahkan di dalam provinsi-provinsi baru, kabupaten-kabupaten baru. Betul. Sehingga ke depan pandangan-pandangan itu akan terjadi, dan hari ini buktinya lihat. Betul. Saya anak Tabi, ini negeri saya, tidak boleh demo di sini, ini tempat saya. Ini bahasa-bahasa ujaran kebencian yang memojokkan kelompok suku-suku tertentu yang nanti saling menyerang, tapi dia tidak lihat dampak ini ke depan. Itu sangat berisiko dan berbahaya. Kita tidak mau ada konflik sosial di antara sesama orang Papua. Sehingga narasi, dan kita perlu kampanyekan narasi mereka berkaitan dengan penyatuan orang Papua. Itu menyangkut tentang politik pecah belah tadi. Terus bagaimana dengan Pak Lukas Nmb dan pejabat Papua lain yang ditersangkakan, Bung? Jadi begini, Pak Lukas dengan pejabat lain di Papua ini, konteks pemerintahan di Papua ini beda dengan mereka yang ada di pulau lain. Pulau lain mereka bisa atur pemerintahan, bangun infrastruktur, bangun ekonomi, pulang tidur makan enak di rumah. Tapi pejabat Papua hari ini dari Sorong sampai Samurai, mereka hidup dalam sebuah tantangan yang besar. Benar sekali. Tantangan pertama, mereka mampu menjaga keutuhan Papua di dalam NKRI tidak. Tantangan kedua, mereka diperhadapkan kepada gelombang pergerakan yang dipandang oleh NKRI mengancam keutuhan negara. Mereka diperhadapkan situasi itu. Yang ketiga, mereka diperhadapkan kepada kesenjangan pembangunan. Masalah topografi kewilayahan yang sangat sulit. Kakak Bas pernah bilang bahwa Papua itu ibarat raksasa yang sedang tidur. Betul. Membangun daerah yang terisolasi. Keempat, mereka mengatasi masyarakat yang heterogen. Masyarakat yang multisuku. Multisuku, betul. Papua ini bukan 2-3 suku. Betul. Lebih 200 lebih, hampir 300-an suku yang punya kebiasaan, tradisi, bahasa berbeda-beda. Betul. Bagaimana seorang leader ini harus berdiri menyatukan semua ini, melibatkan semua di dalam pembangunan, ini sesuatu yang rumit. Dalam konstelasi politik, konflik antara kombatan dengan pihak TNI Polri terus dilakukan, dan terjadi beberapa konflik di daerah-daerah yang kita sudah lihat. Pemimpin kita di Papua ini menghadapi situasi yang sangat dilematis. Dilema, betul. Dalam dilema keamanan yang begitu tidak kondusif, mereka berusaha membangun dengan segala pendekatan, berkomunikasi dengan semua lini supaya Papua tetap aman dalam NKRI. Proses ini mereka lakukan, apalagi kita lihat dinamika kemarin kepemimpinan Pak Lukas, banyak goncangan di sana sini. Tetapi dia bisa mengawal PON secara baik, bisa mengawal agenda-agenda pembangunan dengan baik. Bahkan dia pernah diberikan WTP 8 kali oleh BPK. BPK ini lembaga pemeriksaan keuangan. Inspektorat juga ada, BPK, KPK. Kok masa
KPK bisa merujuk kepada hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK, apalagi dia memberikan WTP 8 kali. Tetapi KPK ini seolah-olah dia tidak mau tahu lagi dengan WTP. Ya, betul. Kalau KPK sudah tidak mau tahu dengan WTP yang diberikan oleh rekomendasikan oleh BPK, berarti KPK murni dipakai sebagai instrumen politik. WTP itu apa, Bung? WTP. Wajar tanpa pengecualian. Oke. Ya. Jadi KPK resmi dipakai sebagai instrumen politik. Makanya hari ini rakyat protes karena negara tidak lagi mendudukan posisi lembaganya sesuai dengan tupoksi domainnya. Jadi Bung Yulan, KPK dipakai sebagai instrumen politik itu Bung memandang dari segi mana ini? Jadi begini, saya pandang tadi saya sudah sampaikan bahwa lembaga negara ini yang berkaitan dengan pengawasan keuangan negara yang digunakan oleh pemerintah daerah, ada beberapa lembaga pengawasan mulai dari inspektorat, BPK, sampai dengan KPK. Tetapi dalam proses ini KPK harus merujuk kepada hasil temuan yang BPK lakukan. Ketika ada temuan-temuan di situ yang dilihat hal-hal yang tidak masuk akal, itu menjadi rekomendasi BPK ke KPK untuk menindak, menindaklanjuti, memeriksa dan sebagainya. Tapi proses mekanisme ini tidak jalan. Lembaga ini seolah-olah menjadi lembaga super body, super power, yang dia punya hak untuk mengawasi keuangan melebihi dari itu. Padahal ada mekanisme dalam proses ini. Betul. Kalau memang pemberian WTP itu hanya sebuah formalitas belaka, KPK masih menggunakan lembaga super power. Bagus BPK dengan inspektorat ini dibubarkan. Dibubarkan saja. Jadi menurut, karena tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Tapi kalau memang dua inspektorat dengan BPK ini masih dipakai sebagai lembaga yang mengawasi keuangan daerah, KPK harus merujuk ke kerja-kerja daripada BPK yang memberikan WTP. Tapi kalau KPK sudah melampaui itu, berarti KPK menjadi instrumen politik. Itu jelas. Betul. Jelas. Betul. Luar biasa. Jadi Pak Lukas hari ini beliau orang yang sudah menjaga negara ini, menjaga naik Papua ini untuk ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Semestinya negara memberikan penghargaan. Betul. Karena konteks orang di Papua ini, pejabat Papua dan daerah lain itu berbeda. Betul. Topografi, kewilayahan, kesenjangan harga, harga barang, ekonomi, suku, masalah yang ada ini berbeda. Betul. Coba lihat kompleksitas persoalan yang begitu multinya luar biasa, begitu banyak. Pemerintah kita di Papua bisa menghadapi itu dengan baik. Tapi apakah di akhir daripada perjalanan karir mereka harus diperhadapkan kepada hukum? Ini sesuatu yang tidak logis. Makanya KPK dengan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia sudah cukup. Kami ini mengalami situasi yang kelam dari 1961 sampai dengan 2022 hari ini. Jangan buat persoalan baru yang melukai kami. Karena tokoh-tokoh kami, orang-orang terpandang yang hari ini ada, yang menjadi benteng pelindung bagi rakyat itu diganggu. Berarti ada potensi pergesekan ketika pejabat Papua atau tokoh-tokoh ini diganggu ya? Itu yang kita jaga begini. Artinya itu sebelum itu saya akan bahas di kesimpulan. Kesimpulan, tapi saya lihat begini, orang Papua juga harus tahu bahwa PON, kalau memang PON itu sebuah jebakan yang pemerintah pusat siapkan untuk menjebak kita punya abang-abang pejabat yang ada di Papua. Sejak awal PON ini lebih bagus kita kembalikan sebenarnya. Tidak usah kita lakukan di Papua. Berarti ada hubungannya dengan apa smelting ya? Smelter itu pengalihan isu, betul. Yang negara berusaha mengalihkan konsentrasi elit politik Papua ini untuk terfokus kepada proyek PON yang dananya besar untuk membangun di tanah Papua. Ketika mereka berkonsentrasi dengan itu, mereka sibuk-sibuk dengan membangun. Pemerintah alihkan smelter itu dibangun di Gresik.
tanpa protes dari siapapun. Karena semua elit politik energi konsentrasi pikirannya sudah terkonsentrasi dengan anggaran PON yang dianggarkan dan kegiatan besar yang mau disukseskan. Itu yang terjadi di Papua. Jadi itu sebenarnya itu pengalihan isu. Wow. Terus politisasi dan kriminalisasi yang hari ini kita lihat terhadap pejabat publik di Papua ini. Ini juga bagian dari upaya pengalihan isu. Kasus mutilasi di Timika, kasus pembunuhan 3 warga di MAPI, bentuk-bentuk pelanggaran HAM, pengungsi di Nduga, banyak korban yang mati di mana-mana di Intan Jaya. Dan bentuk pengalihan isu. Dan buktinya beberapa waktu lalu kita sudah lihat di YouTube bahwa PBB sempat singgung ini. PBB sempat mengatakan bahwa di rezim Jokowi ini banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Jadi saya pikir ini untuk menutupi aib negara. Dia mengganggu pemerintah Papua, tapi dia tidak sadar bahwa kompleksitas persoalan Papua yang hari ini ada ini, pejabat kami ini luar biasa. Mereka jaga negara ini, Papua tetap dalam NKRI. Dari sisi poin itu mereka tidak lihat. Iya, mereka pikir Papua ini, pejabat Papua ini sama seperti daerah Jawa, Kalimantan, yang gesekan sosial dan konfliknya tidak ada. Papua ini daerah paling ngeri, yang bisa diatasi dengan baik. Tapi pemerintahan kita, negara ini begitu luar biasa, mengkriminalkan kita punya senior-senior, abang-abang dalam birokrasi maupun dalam politik. Ya, Bung Yolan, ini kan sebenarnya bangsa ini kan banyak orang berpikir tentang Papua itu sebagai masyarakat kelas 2 ya. Jadi tetap memang ini harus terjadi. Masyarakat kelas 2 maksudnya masih terbelakang, sekalipun kita punya jabatan apa, tapi tetap kita tetap membela bangsa ini, negara ini, tapi tetap kita dikriminalisasi itu tetap. Karena dengan kepentingan tameng-tameng yang ada itu ya. Memang itu. Makanya tadi saya mau sampaikan begini. Papua ini tidak terlepas dari kepentingan penetrasi kapitalis, yaitu penerobosan, perembesan, penembusan kekuasaan kapitalis yang ingin mengembangkan investasi saham di wilayah Papua ini. Karena mereka melihat Papua ini punya potensi itu. Potensi besar sekali, betul. Potensi sangat besar. Untuk sampai ke sana mungkin sudah ada komunikasi dengan pemerintah pusat. Tetapi tantangan yang mereka hadapi adalah masyarakat adat yang susah melepaskan hak ulayat. Betul. Pasti ada gesekan dengan masyarakat adat. Betul. Sehingga undang-undang Ombudsman Laut itu dirancang untuk memuluskan perjalanan daripada investor-investor asing atau pihak kapitalis asing dan para konglomerat dan purnawirawan yang punya kepentingan di negeri ini. Dan itu dilakukan. Dalam proses ini negara melihat bahwa banyak orang pejabat-pejabat Papua yang tidak memiliki pandangan baik dari sisi politik maupun dari sisi kesamaan persepsi agak sedikit bertolak belakang. Betul. Jadi negara pikir pemerintah Papua ini bandel, tidak bisa diajak kompromi dan kerjasama, sehingga negara menggunakan kekuatannya secara berlebihan, dikerahkan untuk menghancurkan popularitas abang-abang kita hari ini. Contohnya Pak Lukas dan Pak Ham, Pak Bupati Omaleng. Mereka bagian daripada itu. Pak Bas pernah ditahan tanpa ada bukti kesalahannya. Sampai Pak Bas pernah menyampaikan bahwa saya menyesal menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Karena tidak terbukti, tapi dikriminalisasi, dipolitisasi. Proses yang sama dihadapi oleh Pak Lukas hari ini. Jadi ini yang kita tantang. Kita tentang sekali dengan cara-cara yang begini. Karena ini politik-politik yang mau bilang otoriter. Negara menggunakan kekuasaannya sewenang-wenang. Praktek-praktek ini, penggunaan kekuasaan secara berlebihan, ini masuk dalam praktek otoritarianisme. Yaitu paham politik otoriter yang bentuk pemerintahannya bercirikan penekanan kekuasaan dan kelompok orang-orang tertentu untuk menekan kelompok dan orang-orang tertentu. Praktik ini yang sedang dilakukan. Ketika penggunaan kekuasaan secara berlebihan, negara pun menggunakan hegemoni militer. Yaitu yang kita lihat pernyataan Kapolri untuk mengirim 1.800 orang
anggota. Penambahan pasukan di wilayah-wilayah konflik. Ya. Tapi terus, itu kan ada berita tadi kalau tidak salah tuh pimpinan TNI dan kroninya mau mengirimkan anggotanya untuk tangkap Lukas NMB katanya. Ya. Bagaimana itu? Ini kan bahaya sekali. Ini bagian bisa menimbulkan konflik ini. Bagian daripada upaya pengiriman pasukan yang pernah mereka kirim ke daerah-daerah konflik, penambahan pasukan daerah konflik itu untuk mengatasi kelompok yang disebut sebagai kombatan TPNPB OPM yang Menko Polkam Justice sebagai teroris. Padahal mereka ini murni kelompok TPNPB bangkit dari yang sejarah ingin memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Tetapi mereka diberikan label seperti itu. Proses yang sama seperti itu hari ini negara menggunakan kekuatannya, kekuasaan hegemoni militernya untuk menggerakkan sipil, polisi maupun militer untuk menjemput paksa Pak Lukas. Coba bayangkan, Pak Lukas ini apakah seorang penjahat? Orang yang halus, dia sudah baik terhadap negara, kecil, orang yang punya jasa besar untuk bangsa ini, seorang tokoh orang Papua, tokoh besar orang Papua, kepala suku yang disegani, dihormati, yang basisnya berakar di akar rumput, pendukungnya jutaan, mau diganggu dengan kekuatan militer. Tapi begini saya mau kasih tahu, ketika negara menggunakan kekuatan militer secara berlebihan, kekuatan sipil polisinya secara berlebihan, itu akan berdampak kepada konflik vertikal. Itu seperti apa tuh Bang? Karena orang Papua ini juga punya naluri perang. Orang Papua ini punya solidaritas yang kuat. Ketika satu orang jatuh, kemungkinan sekalipun mereka berbenturan dengan kelompok vertikal negara aparatur tadi ini, negara harus berpikir berembesnya nanti kemana. Satu orang jatuh akan berembeskan ke seluruh wilayah Bepago, Lapago, dan Papua lainnya. Apalagi dengan kondisi Lukas NMB yang sedang sakit. Sekarang begini, apabila terjadi pemaksaan penangkapan seperti begini dan tiba-tiba terjadi gesekan sosial di masyarakat Papua dan masyarakat Papua dengan Nusantara, terbakarnya kios-kios, ruko-ruko, pembantaian di mana-mana, sekarang siapa mau bertanggung jawab? Mau salahkan siapa? Makanya lebih bagus negara harus berpikir terlebih dahulu untuk mengerahkan pasukan. Apalagi di tengah-tengah Pak Lukas sementara sakit. Apakah ini bagian daripada pembunuhan mental yang membuat Pak Lukas down? Apalagi sakit yang luar biasa, didapat penekanan dan ancaman yang luar biasa oleh negara, yang tidak kompromi dengan laporan kuasa hukum menyangkut keberadaan dan sakitnya Pak Lukas. Secara tidak langsung mereka karena sudah tahu Pak Lukas sakit, jadi sengaja berikan pressure penekanan mental supaya Pak Lukas down. Ini cara yang dipakai, atau dong pakai cara untuk menjemput paksa, tapi dia akan berujung kepada konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik itu dia bisa terjadi, bisa berpotensi antara perpecahan, bubar negara ini bisa bubar. Itu tetap akan berpotensi ke sana. Ketika negara malas tahu masih menggunakan cara kekerasan, luapan amarah orang Papua yang tersimpan sejak tahun 1961 sampai kemarin otsus pun orang Papua perjuangkan demo dibubarkan dengan paksa. Tapi kebijakan dipaksakan oleh negara semua. Diambil negara, betul. Pemaksaan provinsi juga dilakukan oleh negara atau melibatkan orang Papua. Luapan amarah kebencian yang ada sampai hari ini dan pemimpinnya diperlakukan kayak begitu. Negara akan bertanggung jawab apabila konflik vertikal dan horizontal ini terjadi. Dan itu berpotensi akan menciptakan disintegrasi bangsa. Karena dia akan merembes ketika situasi ini terjadi. Ini ekstrim sekali. Ekstrim sekali. Dengan keamanan seluruh Papua akan terganggu. Wilayah provinsi maupun beberapa kabupaten. Jadi negara harus mempertimbangkan dari aspek itu. Jangan sewenang-wenang menggunakan kekuasaan menjadikan negara ini sebagai negara otoriter. Tidak boleh. Negara demokrasi, negara yang harus menggunakan pendekatan persuasi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan hak asasi manusia itu harus ditegakkan, karena Pak Lukas juga memiliki hak untuk
dilindungi. Ya. Maka dia punya hak atas kesehatan. Betul. Yang harus dijawab oleh negara. Betul. Tidak bisa lakukan pembiaran kayak begini. Pemirsa, kita harus hati-hati menyikapi keadaan Papua dan juga menanggapi situasi Papua hari ini. Kalau tidak, bahaya buat tong punya bangsa yang besar ini. Itu jadi PR besar buat pemangku kebijakan dan kepentingan negara ini, buat semua orang-orang yang ada di pemerintahan Republik ini. Dan hal apa dari perbincangan ini, hal apa yang Bung Yolans mau sampaikan buat warga Nusantara dari Sabang sampai Merauke? Yang saya mau sampaikan begini, menangani persoalan Papua, kriminalisasi Palukas, bentuk hukum, tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK, ini lebih bagus dipertimbangkan secara matang, karena cara-cara arogansi yang dilakukan oleh negara melalui lembaga-lembaga kementerian dan kepolisian, bahkan Pak Muldoko ingin mengirimkan pasukan, ini hanya menimbulkan persoalan baru di Papua yang akan membuat keamanan ini semakin tidak stabil. Oleh sebab itu, seluruh kebijakan yang mau diambil harus dipertimbangkan. Kami tidak ingin sesuatu yang itu terjadi, konflik vertikal maupun horizontal. Kita mau Papua ini aman dan damai. Oleh sebab itu, hak kesehatan Pak Gubernur harus dijawab dan harus ditunggu sampai beliau pulih kembali. Ketika beliau pulih kembali, beliau seorang gentleman yang akan datang menyampaikan, memberikan keterangan, kesaksian terkait hal yang didudukan. Oleh sebab itu, saya juga minta kepada seluruh masyarakat Papua untuk tidak mengembangkan opini-opini, narasi-narasi yang menyerang privasi Pak Gubernur. Karena Anda juga ketika memimpin belum tentu akan sama seperti dia. Betul. Dan kepada para netizen di seluruh Indonesia, saya minta dengan hormat untuk jangan membangun narasi-narasi liar yang memojokkan pemimpin kami. Karena kami tidak pernah sibuk dengan daerah Anda, kami tidak pernah memojokkan pemimpin Anda, kami tidak pernah mengkerdilkan pemimpin Anda. Oleh sebab itu, tolong menjaga narasi-narasi kami supaya kami ini merasa bagian dari negara ini. Kalau Anda merasa bahwa Papua bukan bagian dari negara ini, silakan saja kembangkan para basar-basar untuk membangun narasi-narasi liar untuk membuat Papua ini panas dan konflik. Terima kasih. Wow, terima kasih banyak Bung Yolans, dan mungkin perbincangan face to face, perbincangan obrolan santai mungkin sampai di sini dulu. Pemirsa, sampai kita jumpa lagi di topik-topik menarik. Semoga saja pemulihan terjadi di atas negeri kita ini, karena negeri kita ini perlu keadilan yang merata. Mungkin itu dari saya, Nia Estabuni bersama Bung Yolans. Terima kasih banyak. Jangan lupa berbagi terus kita punya konten ini. Ikuti lagi perbincangan santai bersama saya dengan Bung Yolans. Nanti kita akan ketemu lagi kalau ada topik ya, Bung. Kalau Bung Yolans bersedia. Siap. Oke, terima kasih banyak. Oke. Salam hangat dari kami Papua. Sampai jumpa. Sampai jumpa.